Apakah kalian pernah saat kalian sedang berbicara, kalian takut untuk berhenti? Dan kalian terus-menerus berbicara sampai kalian lelah sendiri? Dan ternyata itu adalah hal yang buruk. Karena tidak itu ternyata baik. Dan jeda adalah tema video kita kali ini. Kita akan membahas apa itu jeda dan cara latihnya. Jadi kita akan membahas jeda secara cukup menyeluruh. Jadi yang pertama aku akan memberikan kalian 3 manfaat dari jeda. Oke, manfaat yang pertama, memberi waktu ke penonton atau audiens kalian agar audiens kalian bisa mencerna apa yang kalian sampaikan. Jadi jika kalian terus menerus berbicara tanpa henti, audiens kalian bisa saja belum paham apa yang kalian sampaikan. Jadi mereka hanya mendengarkan tapi tidak memahami. Dan manfaat yang kedua, menambah dramatisasi dalam pembicaraan kalian. Jadi jeda itu membuat orang-orang misalnya ingin tahu kelanjutan dari kalimat kalian, jadi pokoknya mendramatisasi dalam kalimat. Dan manfaat yang ketiga, membuat diri kita sendiri menjadi lebih tenang. Mengapa? Karena di saat kalian melakukan jeda itu membuat diri kalian bisa mengatur napas dan ya membuat diri kita lebih tenang. Aku akan memberikan kalian 2 contoh, di mana contoh yang pertama aku akan membacakan sebuah kalimat dengan menggunakan jeda, dan contoh yang kedua aku akan membacakan kalimat itu tanpa menggunakan jeda. Jadi kalimat yang pertama menggunakan jeda. Aku dulu gak pede ngomong di depan kelas, sampai akhirnya aku latihan setiap hari dan aku berani. Jadi itu adalah kalimat yang menggunakan jeda. Dan untuk kalimat yang tidak menggunakan jeda, aku dulu gak pede ngomong di depan kelas, sampai akhirnya aku latihan setiap hari dan aku berani. Jadi kalian bisa menilai perbedaan apa dari kedua kalimat itu. Kalimat yang menggunakan jeda dan kalimat yang tidak menggunakan jeda. Untuk cara latihnya, cara melatih agar kalian bisa lebih sering menggunakan jeda dalam kalimat kalian, aku mempunyai 3 cara agar kalian bisa berlatih untuk menggunakan jeda dalam pembicaraan kalian. Jadi cara yang pertama, baca skrip kalian dan tandai bagian mana yang akan kalian jeda. Jadi kalian menuliskan apa yang akan kalian bacakan dan kalian menambahkan jeda di dalamnya. Dan cara yang kedua, latihan berbicara di depan kaca. Kalian sudah membuat skrip dengan ditambah jeda, lalu kalian harus bacakan di depan kaca kalian dan kalian nilai sendiri apakah itu bagus atau tidak. Oke, untuk kesimpulan, jeda itu sangat penting dalam pembicaraan karena banyak manfaat yang bisa kalian rasakan dan dapatkan dari jeda. Jadi aku harap kalian bisa mengambil ilmu dari video ini dengan kalian bisa lebih menggunakan jeda dalam kalimat kalian.